Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, dalam pokok bahasan sistem peredaran darah manusia. Pada bagian pertama, kita akan belajar apa itu sistem peredaran darah dan ada berapa jenis sistem peredaran darah. Jadi yang dimaksud sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan di nomor 3 ini, kemudian arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan yang terakhir adalah di serambi kiri ke nomor 2 ini. Kemudian peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri di nomor 4 ini, kemudian menuju aorta, kemudian seluruh tubuh, dan berakhir di serambi kanan yang nomor 1 ini. Anak-anak, bagian yang kedua adalah kita belajar apa saja fungsi organ peredaran darah kita. Organ peredaran darah kita terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama adalah jantung. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh kita. Letaknya berada di rongga dada di sebelah kiri. Jantung terdiri atas kumpulan otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan bagian kiri dipisahkan oleh sebuah sekat. Sekat ini mencegah bercampurnya oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga sebaliknya. Pembuluh darah ada 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Pembuluh balik membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikutnya adalah paru-paru. Fungsi paru-paru yaitu menyuplai oksigen ke dalam darah kita. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga terjadi dalam paru-paru, yaitu pada alveolus. Bagian ketiga, kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah kita. Gangguannya disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama faktor keturunan dan kemungkinan kedua faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya hemoglobin dalam darah kita. Dikarenakan makanan yang kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri anemia adalah letih, lesu, mudah lelah, dan mudah sekali pusing. Wajahnya juga pucat. Berikutnya yaitu hipotensi dan hipertensi. Kalau hipotensi itu adalah tekanan darah rendah yang disebabkan karena penurunan tekanan darah. Sedangkan hipertensi disebabkan kenaikan tekanan darah. Kita bisa mengukur tekanan darah kita menggunakan alat yang dinamakan tensimeter. Berikutnya adalah leukemia atau kanker darah. Apa itu leukemia? Leukemia disebabkan sel darah putih yang sangat banyak sehingga memakan sel darah merah. Berikutnya yaitu jantung koroner.
jantung koroner merupakan gangguan yang disebabkan oleh penumpukan lemak dalam darah atau kolesterol pada pembuluh arteri kita. Nah, sekarang gangguan darah yang disebabkan oleh faktor keturunan, antara lain hemofilia dan talasemia. Hemofilia merupakan kelainan yang mengakibatkan darah sulit membeku, sedangkan talasemia merupakan gangguan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida yang berkurang. Bagian keempat, kita belajar bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa berolahraga secara teratur. Yang kedua, dengan istirahat yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, menghindari rokok, baik itu rokoknya maupun asap rokoknya. Ketika kita berada di dekat orang yang merokok, maka kita disebut perokok pasif. Meskipun kita tidak merokok, kita menghirup asap dari rokok tersebut, makanya kita disebut perokok pasif. Dan itu juga sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Makanya kita disuruh untuk menghindari rokok, baik itu asapnya maupun rokoknya. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian, dikerjakan latihan berikut ini. Nah, itu saja penjelasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.